Selamat datang di Little Light Stories. Cerita pendek, penuh cahaya, jejak leluhur desa. Pagi itu, embun masih menempel di ujung dedaunan saat Rara dan teman-temannya berkumpul di halaman belakang rumah Pak Hadi. Lentera warisan pasar malam kini sudah padam, namun bagian bawahnya meninggalkan bekas terbakar seperti pola jejak kaki. Danu mengamati dengan seksama. Ini bukan bekas biasa, ini pola langkah, seperti cap kaki, tapi bentuknya aneh, agak memanjang. Pak Hadi duduk di bal-bala sambil membuka lembaran peta tua. Jejak itu dikenal sebagai langkah leluhur. Dulu, katanya, hanya bisa dilihat setelah lentera penyambung masa digunakan, dan cap itu akan menuntun kalian ke tanah tempat para pelindung desa dulu berkumpul. Batu Watu Gilang. Mira mengangguk pelan. Berarti jejak ini bukan sembarang tanda, tapi arah. Rara mengepalkan tangan. Kalau begitu, kita harus ke sana sekarang. Perjalanan dimulai dari sisi utara desa, menyusuri jalur lama yang hampir tertutup tanaman rambat. Lala sesekali berhenti, menatap jejak kaki yang samar-samar terlihat di tanah. Bimo menenteng ransel bekalnya sambil bergumam. Semoga para leluhur dulu suka camilan. Di tengah perjalanan, mereka menemukan batu besar setengah terkubur dengan ukiran sepasang telapak kaki di atasnya. Saat Rara menempelkan telapak tangannya ke ukiran, batu itu bergetar perlahan. Tiba-tiba, suara gemuruh kecil terdengar dari balik semak. Dari dalam tanah, muncul anak tangga batu mengarah ke bawah. Lorong lagi? Mira melirik Danu. Petualangan lagi, jawab Danu sambil tersenyum. Lorong itu lebih terang dari yang mereka bayangkan. Cahaya alami dari kristal di dinding membuat jalur itu temaram, tapi hangat. Di dinding, terukir wajah-wajah orang tua desa zaman dahulu, semuanya tersenyum dan mengarah ke satu titik. Aula batu di ujung lorong. Mereka memasuki aula besar berbentuk lingkaran. Di tengahnya berdiri pilar batu dengan cap tangan kecil dan besar. Di sekeliling ruangan terdapat 5 patung kayu yang tampak seperti tokoh-tokoh pelindung desa. Guru, petani, penenun, penjaga, dan anak kecil. Pak Hadi yang ikut turun berkata, 5 peran utama yang dulu menyatukan desa ini saat hampir terpecah karena perbedaan. Mereka adalah 5 penjaga jiwa desa. Mira mengamati patung anak kecil. Dia mirip aku, tapi dari masa lalu. Danu menemukan simbol di bawah tiap patung. Ini seperti teka-teki. Ada susunan huruf dan gambar, seperti sandi. Mereka bekerja sama memecahkan sandi tersebut. Rara dan Mira membaca simbol, Danu mencocokkannya dengan buku catatannya. Lala memeriksa posisi patung. Dan Bimo, meski sempat salah tekan, akhirnya menemukan pola yang benar. Saat sandi terpecahkan, cahaya dari pilar batu menyebar ke seluruh ruangan. Dinding aula terbuka perlahan, memperlihatkan taman kecil tersembunyi dengan air mancur batu di tengahnya. Di dasar kolam, terdapat benda berkilau. Rara menyelam perlahan dan mengambilnya. Batu pipih berbentuk lingkaran dengan ukiran lentera, pohon, dan tangan bergandengan. Pak Hadi menerima batu itu dengan haru. Inilah simbol kesatuan. Dulu, setiap penjaga desa memegang bagian dari batu ini. Dan hanya saat generasi baru berhasil menyatukannya kembali, warisan itu bisa dihidupkan. Langit sudah mulai gelap saat mereka keluar dari lorong. Di atas tanah, bintang-bintang mulai menyala. Mereka duduk melingkar di rerumputan, batu simbol di tengah mereka. Bimo memandangi bintang. Kita benar-benar mengikuti jejak mereka ya. Rara mengangguk. Dan sekarang kita harus melanjutkan apa yang mereka mulai. Pak Hadi tersenyum, menatap langit malam. Jejak para leluhur bukan hanya di tanah ini, tapi dalam hati kalian yang bersatu. Kesimpulan moral, dalam episode ini,
Anak-anak memahami bahwa warisan sejati tak hanya tersimpan dalam benda atau tempat, tapi dalam nilai-nilai yang terus diwariskan. Jejak para leluhur adalah pelajaran tentang kebersamaan, peran penting tiap individu, dan kekuatan persatuan dalam menghadapi perbedaan. Dengan semangat tulus dan kerjasama, mereka membuka jalan menuju warisan sejati Desa Sukamaju, sebuah harapan bagi masa depan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, agar lebih semangat membuat cerita-cerita yang lebih menarik.